Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berdoa dan berharap kepada Allah, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilampangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi anda yang saat ini masih memilih hutang, saya doakan semoga segera dilunaskan dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi anda yang memiliki hajat yang belum terkabul, bisa silahkan tulis di dalam kolom komentar agar kita bantu doakan bersama dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang melihat hajat dan doa anda akan segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini pasti seseorang akan mengalami yang namanya pasang surut. Kadang seseorang berada di atas ketika dia mendapatkan nikmat, dan kadang pula ketika dia mendapatkan musibah ataupun cobaan. Dia berada di titik yang paling terendah, semua datang silih berganti seperti roda yang berputar. Ujian setiap orang pastinya berbeda-beda tingkatannya, walaupun jenisnya terkadang sama. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit dalam mencari rezeki, masalah dalam pekerjaan atau berbagai ujian dan masalah lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar dan bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, tetapi anda merasa jika doa anda semua belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang mulai muncul rasa lelah untuk berdoa, menyebabkan malas untuk berdoa dan beribadah? Ketahuilah sahabat, Allah sangat suka dengan hamba yang berdoa dan selalu meminta kepadanya di setiap waktu dan juga setiap saat. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, memohon, bahkan dengan cara menangis.
Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin mendengar tangisan-tangisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau dari kita selalu meminta dan selalu berdoa agar kita selalu ingat kepada Allah di saat waktu sedih ataupun di saat waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah di waktu sedih saja atau waktu susah saja, dan ketika kita senang kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, siapa saja mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum kita berdoa, maka doa tersebut tidak akan pernah tertolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi jaminan siapa yang berdoa dengan mengawali bacaan ini akan Allah beri apapun diminta hambanya. Dua lafaz agung tersebut adalah asma Allah yang berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya diberikan juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik dan agar doa kita cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah dengan dua lafaz agung tadi, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian yang selanjutnya taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, ataupun bacaan istighfar lainnya seperti Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Atau ada juga Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah Maha Agung. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan yang Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang doa dan juga menangis dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali.
Kemudian yang keempat, yakin doa kita dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Kemudian yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Doa pada saat pertengahan malam yang terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi adalah dua lafaz agung yang ketika bisa baca ketika kita sedang berdoa. Kita awali dengan membaca asma Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan tata cara berdoa yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan mengabulkan segala hajat serta keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan lupa ketika Anda memiliki doa ataupun hajat, silahkan tulis di dalam kolom komentar agar kita bisa bersama-sama mengaminkan dan mendoakan segala hajat. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang mengaminkan doa Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.